rekan-rekan grade 78 yang sudah berkumpul pada webinar pada sore hari ini. Selamat siang. Selamat datang saya ucapkan untuk para peserta dan juga Bapak Ibu panelis yang sudah bergabung bersama kita di acara webinar sosialisasi asesmen online person grade 78 pada sore hari ini. Bersama kita di sini sudah ada Bapak Ibu dari tim Asia Pasifik yang akan menjadi analis sosialisasi teknisnya, dan juga ada Bapak Ibu dari tim divisi SHC yang terhormat Bapak Anu Pendidikan selaku Kepala Divisi Human Capital, yang terhormat Bu Dianti selaku Kepala Departemen Trust and Enforcement. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Di sini kita sudah ada berkumpul 1.300 peserta yang sudah hadir di sini dan akan mengikuti rangkaian acara sosialisasi asesmen person grade sosialisasi asesmen online person grade 78 tahun 2022. Sebelum kita masuk ke dalam acaranya, Bapak Ibu, untuk pelajaran saat ini kami melakukan bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Maka dimulai. Berkenan selesai. Baik, Bapak Ibu, peserta asesmen online person grade 78, sebelum kita masuk ke inti acara, kami akan mempersilakan yang terhormat Kepala Divisi Strategi dan Kapital, Pak Anu Anindita, untuk membuka acara. Pak Anu, halo Pak Anu. Halo Mbak Mega, apa kabar? Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Anu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehat sampai hari ini. Kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom ini, ada 1.400-an teman-teman insan pergantian yang ikut Zoom ini. Sore ini saya hanya ingin menyapa teman-teman semua grade karyawan di insan pergantian di grade 78 yang sebentar lagi akan mengikuti rangkaian sosialisasi asesmen kompetensi, dan mungkin kita sebentar lagi akan mengikuti asesmen kompetensinya sendiri. Teman-teman semua insan pergantian, asesmen kompetensi ini satu rangkaian talent management system di mana asesmen kompetensi menjadi sangat penting, sangat krusial, karena seperti teman-teman pahami di talent management system kita, asesmen kompetensi hasilnya akan bisa mengidentifikasi sampai di mana kompetensi soft skill yang teman-teman punyai, kesiapan teman-teman di dalam posisinya saat ini atau nantinya di posisi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya berharap asesmen kompetensi yang nanti teman-teman insan pergantian ikutin dapat dilakukan, dapat dilaksanakan dengan baik, ya, secara serius. Jadi ini bukan main-main, ini bukan survei, tapi ini asesmen kompetensi. Dan yang paling penting adalah mohon dikerjakan dengan kesungguhan diri sendiri. Karena sebenarnya yang diukur dari asesmen kompetensi ini adalah perilaku yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan, perilaku-perilaku yang sudah pernah kita munculkan. Oleh sebab itu saya mohon teman-teman di grade 78, teman-teman insan pergantian semua dapat mengerjakan mengikuti asesmen kompetensi dengan baik. Nantinya memang kita masih menggunakan sistem online, jadi keberadaan jaringan, kemudian bandwidth dan sebagainya juga menjadi titik titik poin yang memang sangat krusial. Oleh sebab itu saya mohon teman-teman bisa mengerjakan di waktu yang memang pas, yang waktu yang memang sangat memungkinkan untuk melakukan asesmen itu sendiri. Terakhir saya mengucapkan terima kasih ke tim vendor yang sudah nantinya menginisiasi sosialisasi ini dan juga melakukan asesmen. Terima kasih sudah memberikan effort kepada
Pegadaian dan juga seluruh insan Pegadaian untuk menjalankan asesmen dengan baik. Saya pikir itu aja, Mbak Mega. Terima kasih. Silakan dilanjut dengan materi sosialisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anung atas wejangan yang sudah disampaikan. Baik, mungkin sekali lagi sebelum masuk ke inti acara, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, bisa melakukan absensi dan linknya sudah dikirim melalui chat, bisa diperhatikan kembali ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang bertanya atau sebelum kita selama pada acara ini terlaksana, Bapak Ibu bisa untuk menyampaikan pertanyaan pada fitur Q&A. Nanti beberapa pertanyaan akan kami ambil untuk kita bahas bersama di dalam sesi webinar. Mungkin tanpa menunggu waktu lagi, saya akan menyerahkan kepada tim Asia Pasifik, kepada Mbak Andini untuk langsung masuk ke inti acara. Mbak Andini, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega dan juga Pak Anung dan Bu Tiara dan tim SHC Pegadaian yang lainnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada Asia Pasifik pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini dari Asia Pasifik yang merupakan vendor yang sudah bekerja sama dengan PT Pegadaian untuk asesmen person grade 7 sampai dengan 10. Sebelumnya, kami hendak memohon maaf karena direktur kami, Bapak Kevin, saat ini berhalangan hadir. Namun hari ini, saya sudah ditemani oleh tim Asia Pasifik lainnya, diantaranya ada Bapak Barli Rahim, Ibu Renata Chandra, Bapak Darwin, dan juga Bapak Tinta. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Barli Rahim. Kepada Bapak Barli Rahim, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk Bapak dan Ibu yang memang telah meluangkan waktunya di Jumat sore ini untuk mengikuti program sosialisasi untuk persiapan asesmen yang akan kita lakukan di hari Senin, ada yang hari Selasa, dan seterusnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebagian nih bahkan ada yang sudah mulai bertanya-tanya nih untuk asesmennya gimana sih? Nanti prosesnya seperti apa, hal-hal yang perlu dipersiapkan apa sih, gimana sih caranya, soalnya modelnya kayak gimana sih gitu. Ya mungkin sebagian itu sebenarnya sudah kita jelaskan di video sosialisasi yang memang sudah dikirimkan. Kemarin juga kami sudah mengirimkan undangan untuk yang berisi jadwal, username, password, dan juga link untuk video sosialisasi, serta juga lampiran yang menjelaskan sebenarnya kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan di awal video sosialisasi juga sudah dijelaskan nih Bapak dan Ibu, nggak perlu ada persiapan khusus. Justru yang penting itu sebenarnya adalah istirahat yang cukup sebelum pelaksanaan asesmen. Jadi kalau misalnya dapat jadwal hari Senin, ya minggu malamnya nggak usah begadang mengerjakan soal-soal psikotes atau sebagainya. Justru yang penting adalah istirahat yang cukup untuk memastikan bahwa ketika Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, segar, dan juga tentunya pastikan ketika mengerjakan itu bisa fokus benar-benar mengerjakan, tidak disambi atau tidak sambil melakukan pekerjaan lain, tapi memang benar-benar meluangkan waktunya untuk melakukan asesmen. Dan tentunya juga asesmennya silakan dilakukan di ruangan yang memang aman, nyaman, tidak berisik, tidak bising, tempat duduknya nyaman sehingga memang bisa benar-benar bisa konsentrasi dengan baik. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya akan sedikit menjelaskan nih mengenai email yang sudah dikirimkan. Emailnya sendiri dari support.pegadaian@asi-asiapasifik.com. Itu pengirimnya, subjeknya Asia Pasifik, undangan asesmen online grade 7 dan 8. Di body emailnya sebenarnya sudah dijelaskan bagian-bagian tesnya apa aja sih. Pada dasarnya ada 2 macam.
ada tes dan analisis kasus, serta interview tertulis. Dan juga kami tampilkan lagi linknya untuk video sosialisasi yang nantinya akan menjelaskan bagaimana sih prosesnya seperti apa, modelnya seperti apa, hal-hal yang harus disiapkan seperti apa sih gitu. Ini kalau di email ini juga dijelaskan ada smart personality. Ini tes kepribadian, nggak ada batasan waktu, tapi biasanya selesai 15 menit. Lalu situational judgment simulation, ini semacam simulasi, nanti Bapak dan Ibu akan dihadapkan, diceritakan atau dihadapkan dengan sebuah situasi nih. Misalnya situasi A misalnya, lalu nanti akan ada pilihan-pilihan kira-kira respons atau hal yang paling baik untuk dilakukan kalau untuk situasi tersebut seperti apa sih? Ada pilihan-pilihannya. Ini waktu pengerjaannya adalah 40 menit. Lalu yang berikutnya ada analisis kasus. Kalau analisis kasus mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar kali ya. Jadi pada dasarnya ini jadi kayak ada kasus, ada sejumlah informasi, lalu nanti juga ada sejumlah pertanyaan. Bapak dan Ibu nanti diminta untuk menjawab berdasarkan data-data yang ada di kasus itu. Rekomendasinya seperti apa, rencananya seperti apa, planningnya model apa, rekomendasi yang terbaik seperti apa. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk analisis kasus ini ada waktunya adalah kurang lebih, waktu pengerjaannya itu alokasinya adalah 30 menit. Lalu yang berikutnya bagian keduanya adalah written interview. Nanti Bapak dan Ibu akan menjawab sejumlah pertanyaan. Nanti pertanyaannya itu diminta dengan cara diketikkan. Diketikkan saja sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu pernah lakukan sehari-hari ketika bekerja di PT Pegadaian. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri, totalnya itu sebenarnya adalah kurang lebih 2 jam Bapak dan Ibu. 2 jam itu sudah termasuk mulai login, mengisi biodata, membaca instruksi yang akan diberikan di tiap awal tes, dan juga untuk mengerjakannya. Jadi kami minta memang untuk Bapak dan Ibu tidak diganggu dan juga dipastikan bahwa memang dikerjakan langsung dari awal sampai akhir. Nah, untuk Bapak dan Ibu sendiri kan akan ada jadwalnya masing-masing. Tapi jadi akan ada yang dapat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Tapi kalau untuk sesi tesnya ini sendiri kami membukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu kan berarti hampir cukup banyak waktu ya. Silahkan dikira-kira dialokasikan waktu dari mulai antara jam 8 sampai jam 12 itu waktu kurang lebih 2 jam untuk melakukan asesmen ini. Yang benar-benar fokus, tidak terganggu dan memang bisa fokus mengerjakan. Lalu juga kami kalau misalnya ada ada kesulitan, ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teknis yang memang mungkin belum terjawab di lampiran FAQ atau di video sosialisasi, pada saat hari pelaksanaan silahkan menghubungi helpdesk kami. Helpdesk-nya sendiri kita akan buka mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Ada 3 nomor, tapi sebenarnya 3 nomor ini akan tersambung ke call center kami semuanya, dan bentuk modelnya itu adalah hunting. Jadi mungkin kalau misalnya tidak bisa, misalnya yang satu lagi sibuk, bisa dicoba di nomor yang kedua atau nomor yang ketiga, tapi semuanya akan tetap terhubung di call center kami. Secara umum seperti itu. Catatan pentingnya tentunya adalah pastikan bahwa online testnya sesuai dengan periodenya. Lalu juga kami ingatkan lagi silakan untuk melihat dan menonton video materi sosialisasi. Linknya sudah diberikan di atas. Totalnya ada 3 video yang bisa ditonton oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu mungkin kita masuk ke lampirannya kali ya untuk yang lebih detailnya. Oke. Nah, ini akan penjelasan lebih detailnya untuk asesmennya seperti apa sih. Yang pertama smart personality. Untuk smart personality itu adalah semacam kuesioner kepribadian Bapak dan Ibu. Tidak ada jawaban benar salah. Ini mengukur kecenderungan seseorang. Nanti akan ada situasi, pilih sesuai atau tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Totalnya ada 100 pertanyaan. Nanti silakan dijawab aja.
nggak perlu dipikir-pikir, nggak perlu ditimbang-timbang, aduh yang bagus yang mana ya, tapi jawab aja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Apa yang memang menurut Bapak dan Ibu paling mewakili Bapak dan Ibu. Kuesioner ini tidak ada batasan waktu, tapi biasanya akan untuk menjawab 100 pertanyaan itu orang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah situational judgment simulation yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini memang ada waktunya, totalnya adalah 40 menit untuk menjawab semua hal. Ini nantinya akan ada sebuah situasi, misalnya ketika berhadapan dengan pelanggan. Respon yang paling bagus yang mana? Respon yang paling tidak sesuai yang mana? Seperti itu, ada pilihannya seperti itu. Ini ada batasan waktunya, waktu pengerjaannya adalah 40 menit. Tapi jangan khawatir untuk di setiap awal kegiatan, baik itu smart personality, judgment situation, analisis kasus maupun nantinya written interview, akan ada instruksinya, penjelasannya untuk setiap kegiatan seperti apa. Ada juga kesempatan untuk membuat contoh cara menjawabnya seperti apa sih, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk analisis kasus, silakan. Ini nantinya akan ada satu analisis kasus, nanti akan ada informasi cukup panjang, jadi silakan dibaca informasinya, lalu nanti menjawab beberapa pertanyaan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan kalkulator untuk melakukan perhitungan, karena mungkin di kasusnya ada sedikit hitung-hitungan, silakan siapkan aja kalkulatornya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk melakukan analisis kasus ini, waktunya alokasinya adalah 30 menit pengerjaannya. Jangan khawatir, untuk timernya baru akan mulai itu ketika Bapak dan Ibu udah baca instruksi, udah mencoba contoh cara menjawab. Begitu klik mulai baru waktunya berjalan. Jadi 30 menit itu memang murni untuk ketika mengerjakan. Lalu yang terakhir adalah interview tertulis. Nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengalaman sehari-hari Bapak dan Ibu dalam pekerjaan di Pegadaian. Silakan dituliskan aja secara detail contoh pengalamannya tersebut. Bisa dituliskan di kolom yang sudah disediakan, tuliskan selengkap dan sejelas mungkin. Lalu nanti waktu pengerjaannya itu kurang lebih 2 jam pengerjaan untuk total semuanya. Lalu nanti kemungkinan misalnya nggak bisa login nih, kalau misalnya jadwalnya udah sama, benar-benar dapat jadwal hari Senin, dan memang udah pastikan di rentang antara jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Coba pastikan dulu Bapak dan Ibu, username dan passwordnya itu sudah dimasukkan dengan benar. Dia sifatnya kayak sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu hitungannya akan berbeda. Seperti itu Bapak dan Ibu. Pastikan periodenya. Oke, lalu ini juga pertanyaan yang sering nih, gangguan aliran listrik, koneksi internet, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami gangguan, misalnya mati lampu, ya udah nggak usah panik, ditunggu aja, nanti kalau sudah listriknya sudah menyala kembali atau koneksi internetnya sudah hidup dan sudah stabil, pastikan aja Bapak dan Ibu membuka lagi browser yang sudah tentukan, browser yang memang tadinya untuk mengerjakan. Kalau misalnya tadinya pakai Mozilla, ya silakan buka lagi Mozillanya, atau pakai Chrome atau pakai Microsoft Edge. Silakan buka lagi, silakan klik lagi linknya pegadaian.smartplatform3.asia. Silakan masukkan lagi username dan passwordnya. Nantinya Bapak dan Ibu akan melanjutkan dari sebelum listrik mati atau koneksi terputus tersebut. Jadinya nanti kalau misalnya ketika yang tidak ada batasan waktu, ya berarti di soal terakhir. Kalau misalnya ada yang tes-tesnya ada batasan waktu, jangan khawatir, nantinya kalau misalnya terputus di menit ke-10, nantinya begitu login juga akan countdown timernya itu juga akan mulai dari menit ke-10 Bapak dan Ibu sekalian. Koneksinya pastikan login, lalu pastikan bisa membuka pegadaian.smartplatform3. Smartplatform3.asia itu pastikan sudah bisa dibuka Bapak dan Ibu sekalian. Lalu juga requirement untuk melakukan assessment ini kan 512 kbps download dan upload.
pastikan untuk Bapak dan Ibu bisa memenuhi requirement untuk bandwidth ini. Kalau mau sambil ngetes bisa juga sih pakai www.speedtest.net. Tapi nantinya sebelum login di smart platform pasti akan ada bagian untuk mengecek bandwidth checkingnya juga ada kok. Lalu untuk browsernya sendiri kita mengusulkan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Kalau mau ngecek versinya silahkan bisa ada caranya seperti ini masing-masing. Lalu untuk OS-nya sendiri seperti yang udah dijelaskan di video, untuk pelaksanaan kita memang hanya bisa menggunakan PC atau laptop. Lalu menggunakan OS-nya untuk Windows minimum Windows 10. Kalau pakai Windows 11 nggak apa-apa. Tapi minimum adalah Windows 10. Dan kalau untuk Mac OS minimum adalah OS 10. Lalu seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau untuk mengalami kendala selama pelaksanaan asesmen bisa menghubungi nomor-nomor kami dengan periodenya itu kami buka di jam 9 sampai jam 8 malam. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau mau sekarang mungkin kita sedikit melihat tampilan untuk asesmennya sendiri seperti apa sih nanti jadinya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pada dasarnya Bapak dan Ibu nantinya ketika mengerjakan tidak perlu menginstal apapun, cukup yang penting adalah browsernya sesuai, OS-nya sesuai, dan tidak perlu ada plugin atau aplikasi tambahan yang harus diinstal. Yang pasti adalah persyaratannya PC dan laptop Windows itu minimum Windows 10. Kalau Mac OS itu Sierra atau versi yang terbaru. Lalu untuk browsernya ada 3 macam, bisa Mozilla Firefox, bisa Google Chrome, bisa Microsoft Edge. Untuk yang pakai Mac OS bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Lalu JavaScript dan cookies harus aktif dan berfungsi. Di tampilan depan ini kami juga sudah mempersiapkan, silakan diklik di sini aja. Itu nanti langsung akan ada tulisan cookiesnya udah aktif atau enggak sih, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu resolusi layar minimal 1024 x 768. Pada dasarnya sih kalau untuk resolusi ini sudah mencukupi untuk PC-PC atau yang terbaru, apalagi yang memang versi Windows 10 ke atas. Lalu koneksi internet yang stabil 512, baik itu download maupun upload. Lalu untuk tata melaksanakan tes online-nya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, listriknya pastikan stabil. Kalau misalnya pakai laptop, kalau silakan ditaruh aja, dicolok listrik juga, biar kalau misalnya baterainya atau listriknya mati, atau misalnya nggak langsung mati, tapi masih bisa baterai laptop. Untuk koneksi bisa pakai WiFi, bisa juga pakai tethering handphone, tapi pastikan aja up and down-nya itu bandwidth-nya minimal 512 kbps. Lalu untuk memastikan biar lancar, bandwidth-nya nggak kebagi-bagi selama pelaksanaan itu, program-program lain, web browser yang lain, tab-tab yang lain silakan ditutup aja. Lalu pastikan login sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu juga username dan password-nya sudah benar. Kalau misalnya biar nggak takut salah sih, tinggal di copy paste aja sih dari email yang memang sudah kami kirimkan. Nah, kalau misalnya kami sih mengalokasikan login itu adalah 5 kali login. Kalau misalnya memang menemui kesulitan apa, jadinya misalnya terblok, nanti silahkan menghubungi call center kami aja. Lalu juga sistem juga akan merekam semua yang Bapak Ibu kerjakan selama pelaksanaan asesmen. Lalu juga kami seluruh isi konten, desain, dan juga isi asesmen dari Asia Pasifik sudah dilindungi oleh undang-undang dan memang dilarang untuk disebarluaskan atau dibocorkan atau di-share ke pihak yang lain. Sudah dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Nah, untuk bagian yang keempat, ini juga penjelasannya lagi, membaca
peringatan, tata caranya, cara membacanya, dan sebagainya, dan juga peringatannya. Nanti Bapak dan Ibu baru bisa masuk setelah mengklik menyatakan memahami, lalu setuju dan melanjutkan untuk melanjutkan ke proses asesmen. Nah, ada tampilan pengisian username password. Silakan dimasukkan aja username dan passwordnya. Tinggal di copy paste aja, lalu klik login. Tandanya kalau login nanti akan keluar, sukses itu akan keluar yang hijau. Ditunggu sebentar, lalu kita akan masuk ke bagian bandwidth checking. Silakan langsung diklik aja. Nantinya sistem otomatis akan melakukan pengecekan bandwidth. Requirement-nya itu adalah 15 kbps, kilobit per second, atau kalau pakai mbps itu adalah 0,5 mbps. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya tidak memenuhi. Kalau di sini kan download-nya memenuhi, tapi upload-nya tidak memenuhi Bapak dan Ibu. Kalau seperti ini, bisa diklik, dicoba lagi, klik ya. Lalu nanti klik start. Nah, ini adalah contoh kalau selamat bandwidth Anda memenuhi. Kalau ini bisa klik tidak aja. Nah, kita akan langsung masuk ke tampilan selamat datangnya. Itu bisa diklik next. Nah, kita akan masuk pengisian biodata dulu. Nantinya sih sudah akan terisi nama depan, nama belakang Bapak dan Ibu, dan juga alamat emailnya. Lalu untuk gender, pastikan saja sudah sesuai apakah laki-laki atau perempuan. Lalu untuk date of birth, silakan diisi dengan tanggal lahir. Dipilih dulu itunya, tahun, lalu bulan, lalu tanggalnya. Ini tanggal lahir ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk country, itu negara, berarti kita semua pasti dari Indonesia. Lalu untuk provinsi, ini adalah current resident, ini adalah provinsi di mana Bapak dan Ibu sekarang tinggal, domisilinya. Lalu untuk phone number, silakan diisikan nomor telepon Bapak dan Ibu. Lalu untuk class education level, itu adalah tingkat pendidikan terakhir, apakah SMA, D3, D4, S1, S2 untuk master atau S3. Lalu di bawahnya itu silakan dituliskan nama universitas dari mana pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Lalu untuk yang terakhir adalah status universitas atau sekolah, itu nasional, itu artinya adalah negeri, private itu adalah swasta. Silakan dipilih aja yang sesuai. Lalu kalau sudah yakin semua, klik next, lalu klik yes. Nah, Bapak dan Ibu akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini adalah list kegiatan atau asesmen yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini kalau bisa dilihat, yang pertama adalah Smart Personality, Situational Judgment Simulation. Yang ketiga itu adalah analisis kasus. Analisis kasusnya peningkatan kapasitas produksi namanya. Ini adalah kasus asesmen yang memang secara umum, jadi tidak spesifik bagian tertentu, tidak spesifik bidang tertentu, tidak spesifik divisi tertentu. Yang dinilai di sini adalah benar-benar kemampuan analisis Bapak dan Ibu sekalian. Dan memang data-datanya, pertimbangannya itu silakan dilakukan dari berdasarkan informasi yang didapat atau informasi yang ada di uraian di analisis kasus ini. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang keempat itu adalah written interview atau interview tertulis.
Kalau ini berkaitan dengan grade 7 dan 8, ini adalah untuk written interview-nya. Kalau dilihat di sebelah kanan itu kan tampilannya semuanya masih merah dan strip ya Bapak dan Ibu sekalian. Nantinya kalau Bapak dan Ibu next dan melakukan, kalau misalnya nanti sudah selesai Smart Personality, itu nanti kalau udah selesai akan kembali tampilan seperti ini. Dan yang merah itu akan berganti menjadi checklist atau tanda centang. Lalu misalnya kalau nanti udah selesai untuk situational judgment simulation, itu juga nanti akan ada tanda centang hijau. Lalu untuk seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya sudah tercentang semua, pada dasarnya Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan semua rangkaian asesmen dan sebenarnya asesmennya sudah selesai, bisa nanti akan otomatis lockout. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau untuk penjelasannya, pelaksanaannya, teknisnya yang akan kita lakukan asesmen di minggu depan seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Andini. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Barli. Untuk penjelasan materi sosialisasi dari kami cukup sekian. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Mega. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak. Saya terdengar. Halo. Mohon izin Mbak Mega, suaranya kecil. Apakah sudah terdengar? Iya, sudah lumayan terdengar Mbak Mega. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Andini, Mas Bali, tim Asia Pasifik sudah memaparkan secara teknis yang perlu dilakukan dalam pengerjaan asesmen online grade 78 yang dijadwalkan di minggu depan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu peserta asesmen, kita akan ada beberapa pemaparan dari Tiara Danaryanti selaku Kepala Departemen Talent and Workforce Planning terkait asesmen online ini. Untuk Bu Tiara Danaryanti, waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, moga-moga suara saya terdengar jelas. Jelas Mbak Tiara. Terima kasih Mbak Nindit. Boleh dibantu Mbak FAQ-nya, mungkin kali ini saya sedikit membahas terkait dengan pertanyaan non teknis yang biasanya muncul. Ini juga dari yang kami kumpulkan ya dari link yang Bapak dan Ibu akses. Oke, sebelum FAQ mungkin kami akan show sedikit terkait jadwal pelaksanaan asesmen persen grade 7 sampai 8 ini akan dilaksanakan rangkaiannya mulai tanggal 19 September itu hari Senin depan sampai dengan hari Jumat ya tanggal 23 September ya Bapak dan Ibu sekalian. Sudah dibagi berdasarkan wilayah masing-masing. Ini mohon Bapak dan Ibu dapat mengecek kembali di email yang sudah dikirim oleh tim ASI. Jika mungkin sedikit terjadi perbedaan, mohon dapat mengikuti jadwal yang tertera di email ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi panduan Bapak dan Ibu adalah di emailnya. Gitu. Oke, next Mbak Tia. Ya ini ada beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Yang pertama adalah apa yang harus dipelajari untuk persiapan asesmen persen grade 7 sampai dengan 10. Jadi kami cantumkan jawabannya Bapak dan Ibu sekalian adalah terkait Perdir 147 tahun 2020 tentang direktori kompetensi. Jadi sebenarnya ini pun bukan berarti Bapak dan Ibu harus menghafalkan asesmennya, tidak seperti itu tujuannya begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini lebih adalah untuk pemahaman awareness Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam direktori kompetensi yang sudah dimiliki oleh Pegadaian itu sudah diatur kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh seluruh karyawan Pegadaian tergantung dengan level jabatannya. Itu sudah ada list kompetensinya, makna dari kompetensi tersebut, juga dengan level kedalaman yang di require ya oleh Pegadaian gitu ya. Jadi level kedalaman yang diharapkan. Untuk level first line management sendiri memang sampai level kedalaman 2, di mana itu sampai dengan melaksanakan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertanyaan kedua terkait assessment, apa
wajib diikuti seluruh karyawan tersebut 7 sampai dengan 10. Jawabannya adalah wajib Bapak dan Ibu sekalian untuk diikuti oleh karyawan definitif person grade 7 sampai dengan 10. Kecuali yang dikecualikan adalah beberapa kondisi khusus, yaitu misalnya sudah keputusan hubungan kerja, mengambil MPP ataupun akan resign dan pensiun di tahun 2022 dan sakit yang tidak memungkinkan mengikuti assessment. Jadi karena ada cut off data yang kami gunakan sebagai database peserta, jika memang ada yang terliwat Bapak dan Ibu, mungkin misalnya ada Bapak dan Ibu yang memang akan mengambil MPP di tahun ini, mohon kami diinformasikan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, dan kemudian yang terkait pertanyaan yang ketiga adalah apa tujuan dari asesmen ini sendiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk asesmen ini adalah pengukuran kompetensi yang dimiliki karyawan tergantung dengan level jabatan yang dimiliki, dan hasil dari komponen hasil dari pengukuran kompetensi ini adalah menjadi salah satu komponen dalam pemetaan talenta kita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sirkuler terkait dengan Pergir 110 tahun 2021 terkait pedoman pemetaan talenta, di situ memang ada poin kompetensi. Nah, salah satu komponen dari kapasiti yang diukur dengan umur 50%. Hasil ini akan menentukan komponen tersebut pada Ibu sekalian. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perlu mendaftarkan diri untuk assessment? Tidak perlu, kami akan mengirimkan undangan assessment melalui email corpora. Tapi tadi ada satu Q&A masuk dari Pak Arif kalau nggak salah namanya ya. Beliau bilang belum dapat email undangan assessment. Ini nanti akan kami cek ya Bapak, jangan khawatir. Bapak bisa juga drop email juga ke alamat email yang ada di bawah, itu ada twp.hcf.pegadian.id. Kami minta nick-nya Bapak, jadi nanti untuk kami follow up ya untuk validasi data Bapak di database kami. Oke, dan kemudian terkait pertanyaan terakhir, bagaimana bila saat assessment ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini tadi memang terkait dengan salah satu kesiapan assessment juga Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan agar mendapatkan hasil yang optimal Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat gitu ya, dan memang jika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya kebukaan dan sebagainya, mohon kami dapat dikabari Bapak dan Ibu bisa dengan mengirimkan email ke alamat email yang sudah tercantum di twp.shc.info.id. Sejauh ini hanya kami simpulkan ada 5 pertanyaan tersebut. Saya akan coba, tadi ada beberapa yang sudah masuk di Q&A. Pertanyaan terkait tadi ada beberapa yang menanyakan apakah akan ada soal hitungan ya, soal hitungan dari hitung yang terkait seperti psikotes, itu memang tidak ada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada soal di mana Bapak dan Ibu harus melakukan hitungan dengan kalkulator misalnya bercoret-coret gitu, tapi memang bentuknya bukan seperti deret hitung soal-soal yang di psikotes yang sebelumnya kita lakukan. Mungkin dari situ nanti setelah ini akan ada Q&A yang teman-teman sudah rangkum, kita akan bahas mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Mega soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tiara atas pemaparannya dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh seluruh peserta asesmen online grade 7 sampai 78 yang akan terlaksana di minggu depan. Baik Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah meminta kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon untuk langsung masuk ke fitur Q&A dan menanyakannya. Dan kami sudah sort beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama yang akan kita bahas, yaitu apakah ada perbedaan asesmen kali ini dengan asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk Mbak Tiara, mungkin apakah bisa dijawab? Oke, terima kasih Mbak Mega untuk pertanyaan ini. Jadi memang dari sisi tujuannya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ini masih sama seperti asesmen yang sebelumnya, di mana memang asesmen pengukuran kompetensi ini rutin dilakukan
2 tahun sekali karena pengukuran kompetensi ini akan menjadi salah satu komponen pemetaan talenta di mana kita menggunakan 9box ya Bapak dan Ibu sekalian. Secara tujuan masih tidak ada perbedaan meskipun dari sisi pembobotannya sendiri berbeda ya karena setelah ada perfil 100% kita sudah turunkannya di 50% aja nggak 100% gitu untuk komponen suhu Y-nya. Dan kemudian kalau misalnya yang dimaksud adalah perbedaan dari sisi metode, ini memang ada sedikit perbedaan. Jika tahun 2020 metodenya lebih ke seperti psikotes gitu ya untuk mengukur potensi dan IQ. Untuk yang asesmen kali ini memang akan kita banyak menggunakan studi kasus gitu ya, di mana diharapkan dengan jawaban Bapak dan Ibu sekalian dapat menggambarkan kompetensi atau perilaku, kita bilangnya adalah perilaku yang Bapak dan Ibu sekalian tunjukkan dalam keseharian Bapak dan Ibu ketika bekerja secara profesional. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diana. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin saling berkaitan terkait lokasi ya. Kadang jaringannya hilang total. Apakah kalau misalkan jaringan tersebut hilang total di hari H, solusinya bagaimana? Dan juga jadi satu pertanyaan kedua juga sama terkait blackout gitu. Kalau misalkan ada kejadian jaringannya hilang total di hari H dan tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali, bagaimana disolusikannya? Mungkin Mbak Tiara, mohon maaf untuk kembali menjawab. Oke, mungkin ini termasuk ke special case ya Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ada kendala seperti ini maka kami dapat dikabari melalui email tadi ya twp.saja@pegadian.id. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait pelaksanaan adaptasi online yang terjadi pada saat jam kerja nasional. Untuk pertanyaan ini dari Mbak Tiara. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jadi terkait assessment karena kita kerja itu memang Bapak dan Ibu cukup banyak pesertanya untuk harus kita lakukan gitu ya asesmen online ini. Jika misalnya batch kita lakukan di hari libur semua ini akan panjang sekali waktunya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang kami mencoba memfasilitasi dengan cara fleksibilitas tersebut dapat diakses. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses begitu ya, bisa mengerjakan sampai dengan waktu tengah malam gitu ya, dengan ada helpdesk yang akan standby sampai jam 8 malam gitu. Jadi harapannya adalah ketika memang tidak dapat mengerjakan di saat jam operasional, begitu untuk operasional dapat fokus mengerjakan asesmen. Kurang lebih akan memakan waktu 2 jam. Jadi mudah-mudahan ini bisa mensolusikan menjadi jalan tengah kita semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Silakan pertanyaan selanjutnya. Semoga jawaban-jawaban yang atas pertanyaan tadi juga cukup menjawab untuk Bapak Ibu peserta ya. Terkait teknis di dalam asesmennya sendiri dari satu sesi ke sesi lainnya, apakah ada jeda waktu atau harus non-stop dikerjakannya? Lalu berapa menit maksimal waktu istirahat yang diberikan? Atau dan juga apakah ketika semua tahapan sudah dikerjakan, panggilan sebelumnya merasa kurang yakin atau bisa mengisi jawaban? Mungkin ini secara teknis dari tim Asia ada yang sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega terkait dengan 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, dari satu sesi ke sesi lainnya apakah bisa di jeda waktu atau harus non-stop? Dari kami sendiri memang menyarankan untuk dilakukan assessment ketika pengerjaan assessment-nya agar dilakukan tanpa jeda ya Bapak dan Ibu. Tapi memang kalau misalnya kita ke WC dan pengen pipis gitu atau misalnya ada waktu sholat gitu harus sholat terlebih dahulu, itu
Bapak dan Ibu silakan berhentinya atau istirahatnya ketika rentang waktu atau jeda antar subtes. Jadi misalnya sudah selesai tadi subtes Smart Personality akan ke subtes selanjutnya yaitu yang situation judgment simulation, silahkan berhenti di tengah-tengah itu. Sebelum masuk ke tes selanjutnya, silahkan berhenti terlebih dahulu, silahkan melakukan break, entah itu sholat ataupun ke kamar mandi. Lalu berapa menit maksimal waktu istirahat yang diberikan antar sesi? Kalau misalnya untuk antar subtes itu tidak ada waktu tertentu gitu, tidak dibatasi waktu, namun memang mohon agar tidak terlalu lama ditinggalkan dan dapat dikerjakan tanpa jeda waktu begitu ya apabila memungkinkan. Lalu yang ketiga adalah jika semua tahapan sudah dikerjakan pada pagi dan sorenya lalu merasa kurang yakin apakah bisa merubah isi jawaban. Apabila Bapak dan Ibu telah mensubmit atau menyimpan seluruh asesmen yang telah Bapak dan Ibu kerjakan, maka untuk seluruh tes yang telah Bapak dan Ibu kerjakan tersebut sudah tersimpan dengan baik dan tidak dapat dirubah kembali. Demikian Mbak Mega. Baik, terima kasih banyak Mbak Anjani atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang tadi mengajukan pertanyaan di Q&A. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga yang sempat mengajukan pertanyaan yang sama dengan konteks yang sama tapi tidak tersebut di sini. Semoga bisa membantu menjawab juga. Untuk selanjutnya terkait platform browser, apakah yang lebih disarankan atau lebih stabil untuk mengerjakan tes antara ketiga browser yang disampaikan tadi? Mungkin kembalikan ke tim Asia Pasifik untuk kejelasan teknis browser, semoga dibantu dijawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega. Untuk platform browsernya betul seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Barli, yang kami rekomendasikan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Silakan Bapak dan Ibu menggunakan di antara ketiga web browser tersebut. Demikian Mbak Mega. Baik, terima kasih banyak Mbak Ani. Pertanyaan selanjutnya untuk device, kalau pakai tablet atau OS Linux Ubuntu bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Barli, untuk minimum requirement perangkat adalah menggunakan laptop atau PC dengan Windows 10 minimum, atau kalau misalnya menggunakan OS, minimum adalah OS 10 atau OS Sierra. Jadi silakan Bapak dan Ibu agar dapat menyiapkan perangkat sesuai dengan minimum requirement-nya yaitu Windows 10 untuk yang menggunakan Windows. Apabila Windows Bapak dan Ibu sudah Windows 11 bisa digunakan juga. Lalu untuk OS-nya bisa minimum adalah OS 10 atau OS Sierra. Terima kasih Mbak Mega. Terima kasih. Jika semua tahapan sudah dikerjakan seperti mungkin ini sama seperti jawaban yang tadi ya, pertanyaan yang tadi bahwa setelah semua yang disubmit itu tidak bisa diperbaiki atau mengubah ya perbaiki. Untuk pertanyaan selanjutnya, asesmen ini kosnya berapa persen ya dari total teman selain KPI individu kami? Nah, mungkin ini Mbak Diana bisa membantu penjelasannya. Kasih Mbak. Jadi untuk terkait Talentbox sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, Talentbox merupakan kombinasi dari komponen capacity dan juga komponen performance ataupun KPI gitu ya. Jadi jika sumbu X-nya horizontalnya adalah performance, maka sebenarnya akan menjadi salah satu komponen sumbu Y, sumbu yang vertikal ya Bapak dan Ibu sekalian, di mana selain dengan assessment ini masih ada beberapa komponen yang dapat diperhitungkan antara lain ability, agility, dan juga achievement sebagai nilai tambah. Hasil assessment ini sendiri porsinya merupakan 50% dari seluruh keseluruhan komponen capacity Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada praktir 110 tentang pedoman pemetaan talenta tahun 2021. Terima kasih.
juga penjelasan balasan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dengan konteks yang sama ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait jadwal, ada pegawai di cabang kami bersedia promosi ke grade 9 dari grade 8 2 bulan yang lalu. Tetapi yang bersangkutan tidak menerima undangan untuk grade 9 atau grade 7. Mungkin saya izin menjawab ya Bapak Ibu, untuk data yang untuk case-case yang seperti ini, kami sudah mintakan validasi ke kantor wilayah masing-masing. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan ini, untuk kasus-kasus seperti ini, kami sudah mintakan validasi kepada kantor wilayah masing-masing untuk kasus-kasus yang sudah promosi dari 7 ke 8 karena akan mengikuti tes asesmen yang berbeda. Jadi untuk teman-teman yang promosi ke grade 9 dari grade 8, datanya sudah diupdate dan kami akan melakukan pemanggilan kepada teman-teman yang dengan kasus yang seperti itu untuk melakukan tes di tes grade 9 ini. Jadi mungkin ditunggu saja Bapak Ibu, nanti akan ada email undangan untuk melakukan tes bagi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu peserta yang mengalami promosi dari grade 8 ke 9. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk user dan password dikirimkan kapan? Mungkin dari tim Asia Pasifik ada yang bisa bantu menjawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Mega. Untuk email undangan assessment yang berisi username dan password, itu sudah kami kirimkan pada hari Rabu kemarin. Namun untuk email reminder-nya akan kami kirimkan kembali pada sore hari ini Bapak dan Ibu. Jadi apabila Bapak dan Ibu masih merasa belum menerima, kami akan mengirimkan email reminder-nya kembali pada sore hari ini. Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah kita hasil asesmen kita akan menjadi rahasia perusahaan? Mbak Tiara, apakah akan menjawab pertanyaan ini? Bisa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan, memang hasil asesmen ini akan dikomunikasikan. Bapak dan Ibu akan mendapatkan individual report, ya, di mana Bapak dan Ibu dapat membaca dan melihat hasilnya. Jadi di mana saja gapnya, apa saja yang sudah menjadi kekuatannya, gitu ya. Dan ini semua kalau sebelumnya memang kita update di HCMS masing-masing. Namun untuk yang hasil asesmen tahun ini ditunggu dulu ya Bapak dan Ibu sekalian, kami akan informasikan kemudian gitu ya untuk terkait teknis penyampaiannya. Tapi yang pasti ini akan disampaikan individual reportnya kepada Bapak dan Ibu peserta asesmen. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiara. Bapak Ibu peserta, dengan pertanyaan ini adalah menjadi pertanyaan yang terakhir untuk sesi Q&A ini. Baik bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau memiliki kendala, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa untuk menyampaikan kendala tersebut ke email twp.shc@perdana.id, kami akan membuka email tersebut untuk informasi-informasi yang begini Bapak Ibu sampaikan kepada tim internal SMC. Untuk rangkaian acara sosialisasi asesmen pada sore hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Sudah 2.000 orang, 2.000 peserta yang hadir pada sore hari ini. Semoga pelaksanaan asesmen sesuai dengan jadwal Bapak Ibu masing-masing berjalan lancar, tidak menemui kendala apapun. Saya ucapkan selamat mengerjakan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.